Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai acara pelatihan ini, kita nanti berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan speaking biar semangat untuk mengikuti pelatihan, nggih Bapak Ibu nggih. Sebelum kita speaking, mari kita berdoa menurut keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan IHT, kita nanti akan main tebak kata. Nanti saya menyebutkan nama buah, misalnya mangga, berarti nanti misalnya Pak Saiful melanjutkan huruf A berarti apel gitu nggih. Oke. Sudah Pak? Nah, sekarang saya mulai untuk speaking-nya. Mangga, akhirnya apa Bu? Melanjutkan nama buahnya. Nah, mangga. A berarti apel. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk Pak Saiful. L apa? L. Bu apa? Lambutan Bu, Micela. Ini ada lambutan, Bu. Oh, lambutan. Kalau anak-anak labu gitu. Saya sudah jawab, Bu, labu. Lemon. Ya, pintar. 100 buat Pak Saiful. Bu, busun. Bu apa? Apa iya? Siapa? Ayo, Bu Fitri. Bendera putih. Dihukum, Bu. Sudah cukup tes breakingnya ya. Cukup, Bu. Jadi apa? Nanti kita konsentrasi itu. Jadi biar konsentrasi main tebak kata. Hari ini saya akan menyampaikan materi diklat atau pelatihan, yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran. Sudah terlihat ya? Nah, capaian pembelajaran nanti yang kita bahas adalah tentang pengertian capaian pembelajaran, kemudian yang kedua tujuan capaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah tentang prinsip capaian pembelajaran. Adapun tujuan pelatihan ini nanti diharapkan Bapak Ibu mengerti apa sih capaian pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, penginternalisasian alur capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya mulai pada pengertian capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu secara sederhana, CP itu didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi ini nanti semuanya CP itu nanti digunakan pada satuan pendidikan dasar dari mulai SD sampai nanti SMA atau SMK. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Selanjutnya adalah apa sih yang mendasari dari capaian pembelajaran ini, yaitu yang menjadi landasan adalah dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 998 tahun 2020, yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Jadi kalau kita kembali ke kurikulum 13 dulu,
Di kurikulum Q13 itu ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar, di mana KI itu nanti membuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sehingga nanti menghasilkan produk dalam kompetensi dasar itu, karena kompetensi dasar itu merupakan dari KI. Nah, di kurikulum guru penggerak ini atau sekolah penggerak ini, capaian pembelajaran itu merupakan integrasi antara KI dan KD. Gitu. Sehingga CP ini nanti memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, selanjutnya adalah tujuan CP atau capaian pembelajaran. CP ini tujuannya adalah disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Dalam kurikulum sekolah penggerak, komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran adalah disesuaikan dengan karakter pelajar profil Pancasila, di mana dalam pencapaian belajar itu nanti diharapkan peserta didik itu mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, CP yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Artinya CP ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat yang nanti bisa menjadi acuan kita dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi nanti arahnya ke pembuatan alur tujuan pembelajaran. Nah, adapun prinsip capaian pembelajaran, yang pertama adalah terukur dan spesifik. Artinya terukur itu bisa dinilai capaian pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan KKO. Atau KKO itu apa, Bu? Bapak Ibu, tahu KKO? Karta kerja operasional. Kata kerja Ya. operasional. Jadi nanti harus Bapak Ibu harus menggunakan KKO untuk mengukur apa, sejauh mana pencapaian pembelajaran itu. Dan spesifik harus jelas. Nah, yang kedua adalah fleksibel. Nah, ini harus sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Sehingga nanti dalam capaian pembelajaran itu ada fase-fase yang harus kita pahami. Nah, fase dalam perumusan CP, yang pertama adalah pada fase A. Lah, ini pada umumnya digunakan di SD kelas 1 sampai 2. Fase B digunakan di SD kelas 3 sampai 4. Fase C digunakan di SD kelas 5 sampai 6. Fase D digunakan di SMP kelas 7 sampai 9. Fase E digunakan di SMA atau SMK kelas 10 dan yang terakhir fase F nanti ini diterapkan di SMA atau SMK kelas 11 dan 12. Jadi nanti fase ini mengikuti perkembangan dari peserta didik. Karena memang orientasinya sekolah penggerak itu pencapaian pembelajaran adalah berpusat pada peserta didik. Nah, ini contoh dari fase-fase ya. Untuk fase A, SD di kelas 1 sampai 2, ini saya mencontohkan pada pembelajaran IPA. Di situ di SD kelas 1 sampai 2 menyebutkan anak-anak atau peserta didik mampu menyebutkan benar-benar di lingkungan sekitarnya. Jadi belum masih masih berpikir konkret ya di situ. Jadi misalnya hanya bisa menyebutkan ini batu, ini air, ini tumbuhan gitu. Kemudian mengelompokkan benda berbagai bentuk, ukuran dan warna. Jadi anak-anak SD kelas 1 sampai 2 itu dalam fasenya baru bisa menemukan benda berdasarkan bentuk, ukuran dan warnanya. Ini loh bentuk benda bentuk bulat misalnya atau bentuk lingkaran. Kemudian mengenal benda yang dapat berubah bentuknya dan mengenal fungsinya. Selanjutnya adalah fase B, SD kelas 3 sampai 4. Nah, ini anak sudah bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk hidup. Itu harapannya nanti yang harus dicapai dalam pembelajaran. Kemudian fase C, kelas 5 sampai 6. Nah, disinilah nanti mengalami perkembangan gitu ya, karena usia kelas 5 sampai 6.
siswa mampu mengidentifikasi bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tuh. Kemudian berkembang lagi di fase D, SMP kelas 7 sampai 9. Ini siswa di SMP itu sudah bisa mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, ini untuk kita yang mapel IPA atau IPAS nanti di tingkat SMA itu masuk dalam fase E. Itu kenapa? Karena untuk pembelajaran IPA di SMK nanti di fase E sudah tidak ada. Maaf itu koreksi, itu kelas 11 sampai 12 ya. Ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya fase F-nya itu kelas 11 sampai 12. Jadi IPA itu mapel itu hanya diberikan di kelas 10 untuk SMK. Nah, disinilah nanti berkembang lagi gitu ya dalam pembelajarannya sesuai dengan perkembangan peserta didik, yaitu anak-anak nanti kelas 10 harus bisa memahami bagaimana hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, kemudian mengkritisi masalah perubahan lingkungan ketika terjadi perubahan pada lingkungan, serta merumuskan pemecahan masalah pada perubahan lingkungan. Nah, jadi merumuskan pemecahan masalah. Nah, di sini nanti bagaimana sih memecahkan masalah itu, misalnya anak-anak nanti disesuaikan dengan, karena kita project IPA, nanti untuk yang misalnya kelas TJKT ya, maaf, karena itu baru Bu, nama programnya itu dulu kan TKJ, sekarang TJKT, kadang saya itu salah mengucap. Nah itu nanti bisa untuk setelah mengkritisi masalah perubahan lingkungan, nanti anak-anak bisa diajak untuk memecahkan masalah dengan membuat misalnya yang dilanjutkan dengan membuat membuat poster atau apa gitu bisa. Selanjutnya ini, nah ini contoh untuk pembelajaran IPAS SMK kelas 10. Di sini saya ngambil aspek makhluk hidup dan lingkungan. Nah di sini memang berbeda Bapak Ibu nggih untuk capaian pembelajaran di mata pelajaran umum dengan yang di proyek IPA. Jadi kalau di mapel umum itu elemen itu sama dengan aspek kalau di proyek IPA. Tuh. Nah, sedangkan untuk proyek IPA ini, mapel proyek IPA ini, elemennya itu bertahap, Ibu, Bapak Ibu nih. Karena mungkin kan dalam pembelajaran IPA itu kita harus melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan langkah ilmiah seperti itu. Jadi harus misalnya dalam satu aspek itu harus memuat 3 elemen di situ. Itu berbeda dengan mapel umum. Kalau mapel umum misalnya tentang makhluk hidup dan lingkungannya, ya sudah nanti langsung ke capaian pembelajarannya apa itu masuk elemen gitu. Nah, tapi kalau di proyek IPA itu elemennya ada 3 dalam satu aspek, sedangkan kita ada 7 aspek. Nah, 7 aspek itu nanti satu aspeknya tersusun atas 3 elemen. Nah, ini biar tidak bingung atau biar paham Bapak Ibu, ini saya jelaskan. Jadi pada aspek salah satu contoh adalah pada makhluk hidup dan lingkungannya. Di situ elemen yang pertama gitu ya. Ini menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, kemudian elemen yang kedua mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Elemen ketiga menerjemahkan data-data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, di sini nanti dalam capaian pembelajaran dalam fase E diharapkan nanti peserta didik itu mampu memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai pembuktiannya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan nanti dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa dapat mengaitkan, oh maaf ini kepotong ya slide-nya ya. Bentar Bapak Ibu, saya bacakan dari modul dari capaian pembelajaran saya. Itu kepotong pada saat pembuatan PP itu.
Jadi ini Bapak Ibu, capaian pembelajarannya itu nanti per elemen sebenarnya itu, tapi dalam dalam PPT saya kok jadi berubah itu tadi. Jadi yang pertama elemen saya jelaskan ya. Untuk elemen itu nanti elemen pertama itu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah ini nanti diharapkan apa? Peserta didik diharapkan memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi secara sederhana disertai dengan pembuktiannya. Sehingga nanti bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya pada aspek makhluk hidup dan lingkungannya, karena saya mencontohkan makhluk hidup dan lingkungannya di situ. Kemudian yang kedua, elemen kedua, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Nah, ini capaian pembelajarannya nanti peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Nah, untuk elemen yang ketiga, menerjemahkan data-data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, di sini nanti capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik adalah menerjemahkan data dan bukti-bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kesimpulan benar diambil dari tabel hasil grafik atau sumber data lain. Peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Jadi memang luar biasa ini untuk mapel IPAS ini, karena banyak aspek dan satu aspek ada 3 elemen. Nah, dan itu harus dicapai. Nah, kemudian di sini saya contohkan tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran di elemen 1 saya contohkan, menjelaskan fenomena secara ilmiah itu nanti tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi dalam ekosistem, rantai makanan, serta jaring-jaring makanan. Nah, ini juga kepotong, harusnya ada mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi dalam ekosistem, kemudian mampu mengidentifikasi komponen-komponen dalam lingkungan, baik itu komponen makhluk hidup maupun tak hidup, kemudian bisa mengidentifikasi trofik rantai makanan, sehingga nanti bisa menyimpulkan keterkaitan hubungan antara makhluk hidup dengan perubahan lingkungan. Tuh, gambaran aktivitasnya seperti itu. Jadi dengan melalui gambar video, itu nanti peserta didik diharapkan apa itu? Nanti bisa mengidentifikasi komponen yang ada di lingkungan, kemudian mengidentifikasi tingkat trofik, kemudian bisa mengidentifikasi interaksi atau jenis-jenis interaksi dalam ekosistem. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran yang ketiga dalam mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, ini saya mencontohkan pada makhluk hidup dan lingkungannya itu pada tujuan pembelajaran mengkritisi masalah perubahan lingkungan. Nah, nanti di sini anak-anak diajak atau peserta didik diajak untuk mencari studi kasus pada perubahan lingkungan dilakukan manusia dan yang terjadi di sekitarnya. Jadi anak-anak nanti memang di dalam sekolah penggerak ini kan anak-anak nanti dibebaskan untuk belajar itu ya, karena berpusat pada peserta didik. Jadi nanti mencari sendiri studi kasus perubahan lingkungan dilakukan manusia, misalnya di sekitarnya ada pembuangan sampah gitu. Nah, selanjutnya peserta didik nanti disuruh mendokumentasikan kejadian tersebut. Jadi tidak hanya mencari studi kasusnya, tapi bisa mendokumentasikan melalui foto atau gambar itu ya. Kemudian atau video juga bisa. Nah, setelah itu peserta didik disuruh untuk mengkritisi perubahan lingkungan yang terjadi beserta dampak dan solusi untuk mengatasi masalah perubahan lingkungan yang terjadi yang sudah didokumentasikan tadi dari hasil mencari sendiri itu ya. Jadi memang istilahnya anak dibebaskan untuk itu. Nah, selanjutnya menerjemahkan data-data dan bukti.
Nah, ini nanti anak-anak harus merumuskan pemecahan masalah perubahan lingkungan. Misalnya dari tadi mengkritisi, maka peserta didik nanti harus bisa merancang kegiatan untuk memecahkan masalah perubahan lingkungan. Nah, di sini nanti peserta didik bisa menindaklanjuti melakukan rencana kegiatan tadi untuk memecahkan masalah perubahan lingkungan. Itu ya. Nah, mungkin ada yang bisa ditanyakan, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Monggo Pak Saipul. Ya Bu, langsung ke pertanyaan Bu ya. Bagaimana menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan tingkat pencapaian siswa atau kebutuhan kecepatan gaya belajar yang disesuaikan dengan fase perkembangan dari anak. Nah, ini yang saya tanyakan itu Bu, bagaimana menggunakan capaian pembelajaran tersebut. Nah, jadi untuk mencapai apa istilahnya pembelajaran itu sesuai dengan karakter gaya belajar anak itu, nanti seorang guru atau pendidik harus menentukan strategi, ya. Strategi apa sih yang nanti akan digunakan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai perencanaannya dan dapat dengan tercapai perencanaan itu menghindari kegagalan dalam pembelajaran, sehingga nanti kegagalan dalam mencapai tujuan itu maksudnya. Nah, seperti tadi itu kan nanti anak-anak mungkin kan kalau di IPAS itu kan proyek yang seperti saya contohkan tadi, mungkin untuk anak JKT bisa merancang kegiatan untuk mengenai masalah, misalnya membuat poster untuk apa ya istilahnya untuk mensosialisasikan bahwa perubahan lingkungan itu ini loh nanti akan terjadi seperti ini. Ya, mungkin ada yang menambahi dari jawaban saya. Mungkin Bu Sun atau Bu Fitri ya. Tidak menambahi, Bu, hanya ingin apa? Ya. Bertanya. Monggo, Bu. Ya. Mengenai capaian pembelajaran, Bu. Jadi capaian pembelajaran kita itu kan sudah ditentukan oleh pusat ya. Okay. Ya. Untuk itu maka berdasarkan capaiannya tadi, apakah kita boleh misalnya, maaf ya, misalnya kita mau yang apa pencapaian yang mudah dulu atau yang sukar dulu, itu bebas, atau harus dari yang mudah ke yang sukar baru kemudian yang HOTS. Terima kasih, Bu. Oke. Iya, saya mencoba untuk menjawab itu. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan juga. Jadi kalau dilihat dari elemennya, Bu, untuk pembelajaran proyek IPA ini kan kita diarahkan untuk menjelaskan dulu. Jadi ya menurut saya ya harus dari yang mudah dulu. Makanya tadi saya melakukan apa istilahnya mengamati dulu, mengidentifikasi dulu, baru nanti ke elemen kedua lah. Ini kalau kita lihat pencapaiannya itu semakin sulit di situ, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, sampai nanti menunjukkan data-data dan bukti-bukti secara ilmiah. Mungkin karena ini proyek IPA gitu, jadi harus melalui langkah-langkah seperti itu. Dan ini kan hanya diberikan di kelas 10. Pripun Ibu? Terima kasih, jelas sekali. Sudah bisa ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu Fitri ya? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sebelum kita akhiri akhiri pelatihan ini, kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Pak? Terlalu panjang?